ayat sebelum azan subuh itu tidak terlalu cepat, tidak terlalu pelan, itulah dia 10 menit. Ambil jalan tengah 10 menit sebelum azan subuh, waktu ihtiyat, hati-hati lampu kuning. Jadi paling bagus, sangat bagus sekali kalau sudah 10 menit menjelang azan subuh, gosok gigi bersih, baca Quran. Tapi kalau kebetulan terlambat, maka 10 menit sebelum azan subuh dia terbangun, silakanlah makan. Tapi jangan sampai masuk azan masih makan, dikhawatirkan batal puasanya. Makna puasa adalah imsakun nafsi, menahan diri, anil mahzurati, dari semua yang membatalkan puasa, min tulu'il fajri, dari mulai terbit fajar azan subuh, ila ghurubis syamsi, sampai tenggelam matahari. Lalu kemudian setelah itu masuklah puasa, dari mulai azan subuh sampai azan maghrib. Maka ketika itu tahanlah semua yang membatalkan puasa. Di antara yang membatalkan puasa adalah idkhalu syai' ilal jauf, memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Masuk ke dalam rongga, mulut atau hidung. Kalau dalam mazhab Syafi'i, lobang-lobang dalam badan ini termasuk dari dubur, termasuk dari telinga, termasuk dari mata, itu batal puasa. Maka kita hindarkan itu semua. Man rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Berapa banyak orang yang puasa tak dapat apa-apa dari puasanya, hanya lapar saja. Nah, ini termasuk orang yang puasanya sah, tapi tak ada pahalanya, karena ghibah, bicara aib orang lain, karena namimah, karena mengadu domba, karena melihat yang tidak halal, karena emosi marah. Falyaqul inni sha'im in syatamahu ahadun, kalau ada yang mencaci makinya, au qatalahu, atau ngajak kelahi, falyaqul, hendaklah dia menjawab inni sha'im, saya sedang puasa, saya sedang puasa. Ini tentang larangan-larangan puasa yang mesti dihindari supaya kita tidak rusak puasa. Makanan, minuman, kemudian berhubungan kelamin, atau menyebabkan keluarnya sperma, maka batal puasa. Ini semua dijaga. Lalu kemudian adapun tentang masuknya sesuatu ke dalam badan seperti suntikan, maka dilihat dulu. Saya sudah menerjemahkannya ke dalam 30 fatwa seputar Ramadan. Saya ambil dari 3 ulama. Pertama Syekh Atiyah Saqar, Mufti Al-Azhar. Yang kedua Syekh Yusuf Al-Qaradawi almarhum yang masih hidup. Yang ketiga Syekh Ali Jum'ah. Jadi kalau puasanya itu yang masuk itu disuntikkan itu adalah obat, maka tidak batal puasanya. Tapi kalau yang masuk itu adalah makanan, maka batal puasanya. Kalau yang masuk itu adalah infus, makanan, batal puasa. Tapi kalau yang masuk itu obat, maka tidak batal puasanya. Tentang masalah menggosok gigi, kalau sebelum tergelincir matahari, maka tidak batal puasanya. Kalau setelah tergelincir matahari, makruh. Yang dikhawatirkan batal itu kalau mubalaghat, berlebih-lebihan, berkumur-kumur sampai ke tenggorokan. Kalau hanya sekedar berkumur-kumur, keluarkan lagi, maka tidak batal puasa. Tapi berhati-hati lebih baik. Al-ihtiyat al-ahwat, mengambil langkah hati-hati. Lalu kemudian sampailah masuk waktu berbuka puasa, dianjurkan menyegerakan. Makna menyegerakan, kalau sudah azan maka berbukalah.
Nah, jadi jangan lagi ditunda-tunda. Maka menyegerakan itu bahasa Arabnya ajala yu'ajjilu ta'jilan. Ta'jil, menyegerakan. Maka sekarang sudah jadi istilah, mana takjilnya? Takjil itu bukan makanan berbuka itu. Menyegerakan untuk berbuka itu namanya takjil. Dianjurkan untuk seteguk 2 teguk air atau kurma. Kenapa kurma? Karena dia manis. Usus lambung kita yang selama 13,5 jam kalau di Sumatera, sahur jam 5, buka puasa jam 6.30. Selama 13,5 jam itu lambung usus itu kering, diisi dengan air, jangan air dingin, khawatir dia luka, sariawan, panas dalam, batuk. Walaupun hawa nafsu luar biasa, tapi jaga kesehatan. Maka ini semua adalah untuk supaya ibadah kita itu diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian proses bulan puasa ini adalah membiasakan diri untuk beramal, membiasakan diri sholat berjamaah, membiasakan diri mengendalikan hawa nafsu, membiasakan diri untuk menjaga dari pandangan. Islam tidak menghilangkan hawa nafsu. Islam adalah agama yang menempatkan hawa nafsu sesuai pada tempatnya. Nafsu makan, silakan makan. Liuqima sulbahu, untuk menegakkan tulang belakang. Nafsu minum, silakan minum, untuk supaya badan jangan sampai dehidrasi, kurang cairan. Nafsu biologis silakan, tujuannya untuk waladun solihun, anak yang soleh. Nah, ini semua ditempatkan pada tempatnya. Kalau manusia sudah mampu menahan yang halal, makanannya halal, minumannya halal, istrinya halal, bisa dia tahan, maka insya Allah di luar Ramadan yang haram pun dia akan kuat mengendalikan dirinya. Intinya adalah tazkiyatun nafs, pengendalian diri, pensucian diri, sehingga nafsu manusia itu menjadi nafsu yang lawamah. Nafsu yang lawamah menjadi nafsu mutmainnah. Berawal dari nafsu ammaratum bisu, maunya jahat, buruk, jelek, lalu kemudian beralih ke lawamah, kadang-kadang baik, kadang-kadang jelek, lalu beralih kepada puncak yang terbaik adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai orang yang jiwanya tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Allah dalam keadaan ridha. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah ke dalam golongan hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Itulah yang sebagai pengantar dialog sudah saya jelaskan dari